Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali untuk praktikum selanjutnya. Ini udah nggak terasa udah pertemuan ke-7. Bentar lagi artinya udah UTS ya. Jadi materi hari ini kita akan membahas mengenai analisa spasial data vektor. Nah, ini sebenarnya ada banyak ini tingkatan. Tapi ini yang sederhana dulu. Nanti ada juga yang advance setelah ini. Data vektor yang kita analisa. Nah, analisa spasial, outline kita yang pertama nanti analisa spasial, kemudian nanti ada teori-teorinya juga sebenarnya, terus kita praktek di quantum GIS-nya, nanti selection by attribute. Nah, kebetulan saya udah ada juga nyiapin data spasial ya di suatu daerah di Kabupaten Liwa, Lampung Barat, baik itu data RBI maupun data tematiknya dari Bapeda setempat. Nanti kita explore lagi apa yang akan kita lakukan di sana. Ada juga nanti selection by location. Yang terakhir nanti terkait dengan operasi-operasi geometri. Ya, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, sebagai pendahuluan, saya sampaikan seperti ini ya. Why spatial is so special? Kira-kira kenapa? Kenapa spasial itu begitu spesial? Nah, bukan karena saya bekerja di BIG, kemudian saya berkata seperti ini, enggak. Ini secara umum aja. Jadi kita kan kemarin sudah belajar banyak tentang spasial data. Nah, dari data-data spasial yang sudah kita olah, kita masukkan ke database. Nah, selanjutnya itu buat apa sih gitu? Selanjutnya buat pasti muncul banyak pertanyaan ya. Kita definisikannya sebagai spatial question. Dari spatial question ini kita nanti bisa merumuskan berbagai spatial solution. Ya, jadi spatial data. Kenapa kita pakai spatial data gitu? Nggak cukup dengan data tabular. Nah, karena spatial data itu memberikan common visual language ya, bahasa visual yang sama. Kalau kita pakai simbologi A warna merah besar dan sebagainya, orang langsung paham. Juga ada aspek keruangannya, jaraknya dan seterusnya. Jadi ini akan membentuk pemahaman kita tentang dunia itu terasa lebih jelas kalau menggunakan data spasial. Dan apa yang dimaksud dengan spatial question? Nah ini, the power of location ya. Jadi apa-apa kita tahu sekarang. Contohnya, sekarang ada bisnis Gojek, Grab, dan sebagainya yang berbasis spasial. Nah, itu mau nggak mau kan memakai kekuatan apa kalau bukan location. Mesan apa di mana, ya kan? Apa sih yang ada di daerah sini misalkan? Siapa sih pemilik toko ini? Terus berapa banyak yang minimarket misalkan, dan seterusnya ya. Ini analisa-analisa yang bisa muncul dengan spatial question. Terus navigasi pakai Google Map atau abang Gojeknya, abang Grabnya, ojek online-nya pengen tahu dari rumah ini itu harus lewat mana, how do. Terus kita harus menemukan rute terbaiknya. Atau juga kita misalkan mau mesen GoFood atau sejenisnya, di mana lokasi apa misalkan. Atau misalkan kita lagi pandemi ini, nyari fasilitas kesehatan yang terdekat. Ini tentu ada banyak-banyak kriteria yang bisa kita masukkan di sini. Kalau asumsinya jalanan lengang atau jalanan macet, itu akan mempengaruhi. Itu ada pembobotannya. Nah, spasial itu selanjutnya jadi apa? Jadi best approach ya for decision making. Jadi dengan data spasial kita akan bisa memberikan pendekatan yang terbaik untuk memutuskan. Mungkin saya sudah pernah saya ceritakan juga, dan kejadian juga di beberapa tempat, misalkan di Bappenas, di Bapeda, di ini pembahasan anggaran itu misalkan mau bangun pasar itu mana nih yang paling tepat? Udah ada jalan utamanya belum? Bikin waduk, irigasinya gimana dan seterusnya. Ini kalau nggak secara spasial, nggak mungkin tergambarkan semua secara komprehensif, secara holistik. Ya, jadi bispasial, bispesial. Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya apa yang dapat kita lakukan dengan GIS? Ya. Nah, ini tahap yang pertama kita kemarin sudah ya, Management of Geodata.
semua data, baik itu vektor atau raster, cara pengelolaannya gimana, cara mendapatkannya gimana, cara mengolahnya gimana, cara menyimpannya gimana. Nah, kalau sudah terkumpul semua buat apa? Nah, selanjutnya buat analisa dan simulasi. Banyak hal ya. Ini contohnya misalkan hujan, apalagi di Bogor ini hujan sering deras ya ininya. Dari Katulampa sampai ke Jakarta. Itu bisa dibikin simulasi. Atau mungkin di lautan ada tsunami dan sebagainya. Apalagi nanti udah masuk ke pemodelan 3D dan sebagainya, itu akan lebih realistis analisa dan simulasinya. Saya ini contoh-contohnya aja ya, mungkin bisa di skip mengenai nih animal disease outbreak. Jadi ketika ada kejadian penyakit suatu hewan ternak misalkan, nah ini gimana cara menganalisanya, juga cara menanggulanginya juga. Siapa yang memiliki farm ini, kemudian jenis animalnya apa aja di sana gitu, baik itu spesiesnya, terus ada apakah ada farm-farm lain di sekitar situ gitu. Terus siapa yang harus kita informasikan, berapa jumlah kepala keluarga atau warga yang ada di sekitar situ dan seterusnya. Kemudian juga misalkan analisa untuk terkait dengan lokasi ya. Misalkan mau bikin pabrik dan seterusnya. Ini saya skip aja. Next. Nah, ini udah sering untuk navigasi ya, untuk mencari shortest path-nya. Simulasi juga tadi udah disinggung tentang banjir. Nah, yang bisa dilakukan dengan JS selain tadi manajemen dan simulasi, ini juga untuk visualisasi dan presentation. Ini udah sering saya bahas juga. Jadi secara umum, JS itu membolehkan kita untuk mengamati dan menguji berbagai macam tema ya, dari dimensi spasial temporal. Kemudian kita bisa melakukan banyak analisis spasial, kemudian kita bisa juga menggambarkan dan mengidentifikasi hubungan baik secara keruangan, spasial, atau waktu temporal. Nah, GIS ini menawarkan alternatif sebagai tools untuk decision support secara spasial ya. Jadi bisa membandingkan berbagai macam alternatif, bisa by simulation juga perbandingannya. Kemudian bisa menghasilkan banyak argumen-argumen, kesimpulan-kesimpulan sehingga didapatkan decision. Jadi ketika kita misalkan bilang saatnya PSBB misalkan, saya gubernur. Nah ini analisanya dari mana? Itu nggak mungkin hanya analisa statistik, pasti ada spasialnya. Jadi untuk justify, ya, untuk justify decision. Nah ini termasuk juga kita mau melakukan perencanaan, pembangunan dan seterusnya. GIS as a tool ya, bisa digunakan untuk itu. Nah ini mungkin sudah pernah dibahas juga di kuliah atau di pertemuan yang lain. Jadi kurang lebih seperti ini GIS itu ruang lingkupnya. Nah, termasuk juga misalkan pengelolaan emergensi dalam keadaan darurat, mitigasi dan sebagainya, support dan respon, ada tsunami, ada longsor dan seterusnya. Ini contohnya aja. Example for GIS application. Nah, ini termasuk perubahan ya, detection, change detection. Jadi kalau ada kerusakan setelah perang misalkan, atau setelah gempa, setelah macam-macam kejadian yang memang berubah ya, misalkan ada penebangan hutan dan seterusnya, efeknya deforestarisasinya seperti apa. Nah, terutama juga untuk environmental ini. Ini banyak sering dipakai untuk GIS. Jadi nanti mungkin di ujung akhir semester mungkin ada project sepertinya, jadi bisa dapat ide-ide dari hal semacam ini. Dan kita masuk ya ke spatial analysis. Nah, spatial analysis itu sering kita menyebutnya sebagai geoprocessing. Jadi apa itu geoprocessing? Geoprocessing adalah segala macam operasi GIS yang digunakan untuk memanipulasi data. Ya, umumnya itu terdiri dari berbagai operasi yang membutuhkan input dataset, kemudian algoritmnya apa,
perform an operation. Jadi apa yang akan dilakukan dengan dataset tersebut, sehingga dihasilkan suatu output dataset ya, sebagai hasil dari analisanya tadi, sebagai hasil dari bioprocessing. Nah, umumnya operasi-operasi di GPRS itu banyak. Umumnya ada kategorisasinya ya, semacam overlay, kemudian pemilihan feature dan analisis feature, kemudian ada juga topologinya, termasuk dengan data conversion. Nah, kemarin kita juga udah pernah nyinggung tentang data conversion. Dari raster ke vektor, dari vektor ke raster, itu juga termasuk bagian dari spatial analysis. Nah, termasuk juga spatial analysis itu teknik-teknik yang digunakan untuk menguji entitas. Misalkan kita ingin mendapatkan suatu informasi baru. Nah, dari entitas yang akan kita gunakan itu akan dicek apakah menggunakan topologi networknya, atau terkait dengan geometrinya, atau terkait juga dengan properti-properti geografis lainnya. Misalkan kita tadi menyinggung tentang mencari di mana lokasi hospital itu. Nah, itu banyak faktor seperti itu. Termasuk juga ada operasi-operasi spasial yang mesti kita lakukan terlebih dahulu. Nah, ini contoh-contoh spatial analisis, ada query. Query itu temu kembali suatu data dari atribut data tanpa mengubah data yang ada. Jadi udah sering dengar kan query, sama kayak di database, dengan menggunakan apa? Arithmetic atau operasi logika. Kemudian ada juga istilahnya reclassification. Ini dia mengubah data menjadi bentuk data lain dengan meleburkan suatu membuat skala-skala tertentu, kemudian mengeneralisasi angka-angkanya, jadi mengkategori hal yang baru. Nah, ini ada contohnya nanti, termasuk poligon-poligon operasi reklasifikasi di poligon. Kemudian ada juga coverage rebuilding. Jadi ini membangun ulang ya, cakupannya apa yang ingin dibangun ulang. Misalkan kita punya satu spatial data, ada dua rectangle atau dua poligon, kita bisa lakukan operasi. Misalkan dia bersinggungan, oh ternyata ini harusnya nggak boleh bersinggungan, kita bisa clip, kita bisa hapus, erase, atau kita emang ingin membagi nih data awalnya kecamatan, kemudian kita punya data tentang kelurahan, dan bisa kita split dari yang kecamatan tadi, atau kita gabungkan kembali, kita punya data kecamatan atau kita punya data kelurahan desa, kita menjadiin kecamatan. Kita punya berbagai macam kecamatan, kita bisa jadiin kabupaten kota. Dari kabupaten kota kumpulannya kita bisa juga naikin lagi, digabung-gabung menjadi provinsi. Nanti bisa. Termasuk juga ini overlay ya, overlay. Pernah dengar overlay? Yang melapisi lapisan. Jadi misalkan ada dua layer, hubungan dua layer itu seperti apa? Saling mengoverlay. Misalkan ada satu data layer poligon, atasnya poin. Antara poin sama poligon ini bisa terkait, nanti ada contohnya. Jadi kita bisa menggabungkan dua data poligon dari poin maupun line maupun poligon sebagai satu operasi, sehingga atributnya itu jadi baru. Jadi ada merge atribut yang lebih mewakili contoh kasus yang ingin kita lakukan untuk evaluasi, untuk suitability study dan sebagainya. Dan juga ada connectivity analysis. Nah, ini connectivity, analisa apa yang ini antara point, line, dan poligon sama. Terkait dengan apa? Distance-nya, areanya, travel time, optimum path, dan sebagainya. Ini biasanya digunakan di network analysis juga. Jadi topologinya harus benar. Nah, ini contoh-contoh tadi, query. Misalkan ada dua data nih, layer 1 dan layer 2. Layer 1 ABCD, layer 2-nya XYZ. Saya ingin nyari area, nah, misalkan ini kecamatan ya, dan ini penutup lahan. Penutup lahan kan bisa hutan, pemukiman, perkebunan misalkan. Anggap aja A itu Cibinong misalkan, Y itu
pemukiman. Saya ingin nyari area antara pemukiman yang ada di Cibinong, ini contohnya. Maka ketika operasi query ini dihasilkan A dan Y, maka ada seperti ini contohnya ya. Jadi area-area mana aja yang ada di Cibinong yang sebagai pemukiman, ini contohnya. Bisa kebayang ya, ada 2 layer dilakukan operasi query. Kemudian reclassification. Nah, ini contohnya misalkan ada poligon value-nya A dan C. Nah, ini karena nilainya berdekatan, saya mau generalisasi. Saya pingin A dan C itu bedanya tipis nih. Misalkan isinya statistiknya, isi atribut statistik misalkan ya 1,2, yang satunya 1,1 persentasenya. Saya pingin A dan C itu jadi sama. Anggap aja 1% karena pembulatan. Nah, maka ketika dilakukan reklasifikasi, maka dia akan merge ya, akan menyambung atau dissolve juga. Seperti itu bisa. Kemudian selanjutnya itu coverage rebuilding. Nah, kalau ini clip dan erase. Jadi sama contohnya, ada data ABCD, kemudian diklip dengan Z, maka akan didapat area seperti ini. Hapus selain yang diklip. Nah, jadi ini dihapus. Jadi data ini diklip dengan Z, kemudian dihapus. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini overlay. Ya, sama sebenarnya. Misalkan ada satu data, kan operasi overlay. Ini cara bacanya, misalkan ada awalnya ada ini, kemudian dibagi, ada line sama polygon, kemudian terbagi networknya, dan nilainya berapa nih? Nilai AX itu berapa gitu, nilai yang baru. Maka ketika di overlay AX itu 5, jadi isinya 5. Kemudian BX, ada nggak BX? Nggak kelihatan BX, AX. Kemudian AY ini AY 4 misalkan seperti ini, dan AJ 3, dan BX4 nggak kelihatan saya, BY ini B apa D? BY 4 dan BZ-nya 3 seperti itu. Dan ada juga CX, DY, DY. Maka nilai-nilai poligonnya sesuai dengan atribut ini, value-nya akan diisikan di sini. Termasuk ini yang selanjutnya connectivity. Nah, kalau ini ada dua data, satu yang tadi line, tapi di buffer dulu. Nah, di buffer dulu sejauh 5 kilo atau sejauh 100 meter. Nah, misalkan ini sungai ya, sungai. Nah, kemudian kita ingin mencari area-area mana yang intersect atau ada di zona-zona ini dengan poligon tadi. Kecamatan ini di Cibinong, kemudian ini di Citerep misalkan. Nah, ini nanti akan terpotong ya, terpotong area ini. Maka kita dapatkan daerah-daerah yang berada di sekitaran bantaran sungai. Next. Nah, ini query. Seperti ini ya. Sama kayak di database ya, operasi untuk mencari suatu data tanpa mengubah datanya, existing data. Ada SQL-nya. Ya, specification include the following 3 items. Jadi, seperti ini. Ada select, ada from, ada where. Nah, statementnya apa? Statementnya bisa AND, bisa OR, bisa NOT, bisa XOR, sama kayak di pelajaran yang lain, database yang lain, operasi database. Ini ya, logical, satu, true and true, true and false, itu. Dan seterusnya, ini udah sering dibahas. Nah, di Quantum JS itu ada 2 nih kalau kita ini yang bisa kita explore toolsnya. Yang pertama, select features by value. Nah, ini kalau misalkan ada atributnya apa aja, ada atribut ID, nama, fungsi. Nah, ini langsung kita cari, ketikkan di sini. Ada juga yang kedua, selection by expression. Nah, kalau ini lebih advance query-nya. Misalkan ada operasi berbagai macam kondisi. Nanti saya praktekkan.
Kita buka dulu Quantum JS-nya. Nah, ini di folder drive ini udah disiapkan nanti datasetnya. Nanti dicek aja di Envieta ya. Envieta. Linknya ada di mana untuk mendownload contoh-contoh database yang digunakan pada praktikum kali ini. Nah, ini mungkin sambil menunggu Quantum Disk-nya saya lanjutkan sedikit. Oh, ini udah jadi. Nah, ini ya. Misalkan saya punya berbagai macam data nih. Contohnya apa ya? Contohnya banyak sih. Contohnya tempat ibadah aja lah. Tempat ibadah. Sarana ibadah. Nah, seperti ini ya. Kita punya data. Nah, kita nggak tahu. Nah, kalau kita nggak tahu fieldnya apa aja, biasanya kita cek di properties source. Ya. Dia ada F-code, ada remark, ada L-code, ada metadata, ada name object juga. Nah, ini bisa kita buka juga di open atributnya ya. Nah, ini. Nah, akan kita nyari nama, ada remarknya masjid, ya kan? Kita nggak tahu nih ada apa aja datanya. Kolom ini, ya ada yang gereja, ada yang masjid, ada vihara, ada pura lainnya. Nah, kita kan nggak tahu mana aja nih yang ada di daerah situ. Ini ngomong-ngomong di Sumatera ya, di Lampung. Coba saya tampilkan dulu. Ya, ini di Lampung Barat ya. Lampung Barat. Nah, kita nggak tahu kan mana ini. Nah, coba kita misalkan kita lakukan seleksi. Ada dua tadi ya, select features by value sama select features by expression. Bedanya seperti itu. Nah, kita nyari nih remarknya, misalkan tadi kita lihat kan masjid ya. Ada masjid keluar. Nah, kemudian kita select gitu. Nah, masjid banyak ya, karena mayoritas di sana kebetulan Muslim. Memang banyak. Nah, kita nyari yang ini, misalkan gereja ada berapa gitu. Nah, ini bisa ada ininya, bisa difilter, kemudian kita bisa tambahkan. Kalau ditambahkan, seleksi yang sebelumnya akan diikutkan. Kalau ini normal select feature, jadi baru. Nah, ini kelihatan. Ini ada sebaran gereja. Atau tadi apa, ada pura dan seterusnya. Ini bisa. Ini namanya select feature by value. Nah, ini juga ada operasi-operasinya. Equal. Ini konten. Ini takutnya ada salah ini. Nah, kalau equal itu harus sama persis. Nah, ini silakan dieksplorasi. Ini ya. Masuk misalkan dia tipe datanya angka, number. Nah, ini nanti ada operasinya. Nah, kebetulan ini poin ya. Kalau polygon nanti mungkin lebih ini. Cari yang luasan areanya kurang dari berapa hektar, berapa kilometer persegi, dan seterusnya. Ini yang pertama, select features by value. Nah, ini kalau misalkan ingin di flash, gitu, kelihatan seperti ini. Mau di mana aja, misalkan. Flash lagi. Seperti itu. Atau kita zoom to feature, dia akan zoom semua yang ke select. Nah, yang ke select ini, misalkan kita butuh data tersebut, misalkan kita tinggal export ya, export save selected. Nah, jadi ketika kita diekspor, ini nanti akan menghasilkan data baru sarana ibadah yang tadi kebetulan karena saya nyobanya gereja ya gereja gitu. Kalau di masjid dan gitu. Itu caranya ya untuk mendapatkan data mana aja gitu itu. Atau sebenarnya kalau kita mau melihat, nanti saya tambahkan lagi yang contoh polygon habis ini. Misalkan kita melihat secara visualnya, kita bisa aja di simbologi langsung. Nah, ini kelihatan nih, kolom apa nih? Remarknya aja kita classify. Jadi ini ya, kelihatan warnanya. Nah, ini kalau punya icon-icon juga bakal lebih bagus. Ini juga bisa. Nah, ini kelihatan ya, hijau itu masjid. Nah, yang ini juga langsung kelihatan. Cuma ini kebetulan datanya sih masih sedikit satu kabupaten. Kalau udah se-Indonesia atau se-provinsi, nah itu lebih baik query. Kalau ini visualisasinya, ketahuan langsung. Oh, ini ada 3, ada ini seperti itu.
langsung ketahuan. Tapi kalau ingin mengekspor mana yang tempat pribadi mana yang pura aja, nah gitu nanti nggak. Ada data lagi, misalkan yang poligon ya. Yang poligon misalkan nih dari Bapeda nih ada kepadatan penduduk. Nah ini ada kepadatan penduduknya. Kalau saya taruh di ini. Nah ini kepadatan penduduk juga kita nggak tahu nih isinya apa aja. Ya kurang lebih ada itu ya. Ada ini. Ada jumlah penduduknya, ada kepadatan penduduknya. Ini kita nama kecamatan misalnya. Nah ini misalkan paling padat mana nih? Nah, jumlah penduduk kan ini dibagi ini. Nah, kalau ini yang contoh kasus yang pernah saya ini juga ya, pernah saya singgung juga. Nah ini sama, kita bisa kategorisasikan nih. Ini sementara yang sarana ibadah saya ini, maaf, yang sarana ibadah saya ulangi, saya hilangkan sementara. Nah ini sama nih. Nah kalau ini graduated ya infonya, karena dia sebaran. Misalkan padatan penduduk. Nah ini mau berapa kelas? Natural break aja misalkan. Nah ini warna-warnanya juga bisa diubah-ubah di sini. Misalkan, nah ini langsung aja. Nah ini kalau semakin padat dianggap mengkhawatirkan semakin merah. Nah, berarti warnanya udah benar. Nah jadi ini langsung ketahuan ya. Yang paling padat itu di mana? Di sini. Tuh. Nah, terus kalau kita mau mengekspor daerah-daerah mana aja, nah ini tadi select features by value. Ingin yang padatan penduduknya dari misalkan less than berapa? Dari 2000 apa 2500, atau ini kan persentase ya, dari 2 misalkan. Nah, ini kelihatan nih daerah-daerah yang nilainya ini, atau misalkan 1,5. Nah ini 1,5% ya, ada 9 net. Nah, ini select feature ya langsung. Select feature langsung. Jadi kalau select features by expression, nah ini di select dulu ya, biar balik lagi. Select, nah ini operasi, ini bakal advance, banyak operasinya. Bisa digabungkan dengan operasi aritmetik, operasi matematika. Sekarang kita melakukan hal yang sama kayak tadi, yang kayak di select features by value. Saya bisa nih, misalkan saya ingin tahu mana sih ya kecamatan yang bernama, nah ini kan ada all unitnya, Pagar Dewa. Nah, ini kan dia bisa mengekstrak value juga dari unit value yang ada di field itu. Akan Pagar Dewa. Saya nggak tahu ya di mana. Nah, kita select. Oh ini ternyata seperti itu. Ini contohnya ya. Ini sama jumlah penduduk kurang dari dan sebagainya. Ada operasinya, kondisionalnya, and on, terus dan ada agregat, ada fungsi. Ini bisa semuanya ada fungsi di sini. Nah, salah satu ini lagi kalau terkait dengan nama, sebenarnya udah pernah saya bahas juga, itu label ya. Jadi kita kasih label aja biar tahu, biar nggak usah nyari kalau cuma terkait dengan nama. Contohnya ini. Nah ini juga langsung ketahuan. Jadi ternyata yang paling padat itu namanya kebun tebu. Ya udah. Itu contoh yang analisa sederhananya. Select atau query ya, query by attribute. Ini contohnya. Ini udah kita bahas. Next, lanjut. Nah ini reklasifikasi, yaitu reassign ya. Kita mendefinisikan lagi. Kita nilai-nilai yang ada di spasialnya kita ubah sehingga dapat kita merge ke bentuk yang baru. Nah ini terdiri dari apa? Dari generalisasi, dari ranking, dari reselection. Nah ini contohnya tadi ya, value-value kecamatan. Nah, ini nilai statistiknya berdekatan nih. Oh ini berarti range-nya 11, 12, 13 saya grupin ke 1. Nah ini nanti nilainya baru 1. Dan yang 20-an grup kedua.
yang 30-an grup ke 3. Nah, ketika udah dilakukan operasi ini, nah, otomatis ketika kita simbologikan atau kita operasikan ini sesuai dengan ininya, maka generasinya ini menghasilkan informasi yang baru, yang bersifat, ini contohnya reduce ya, menghilangkan berbagai macam kelas. Jadi awalnya ada sekitar 9, jadi cuma 3 area. Nah, termasuk juga dengan ranking. Ini juga sama. Misalkan ada kontur, ada line, ketinggiannya yang mana nih, yang ini saya masukkan ke rankingan, klasifikasinya. Ini yang kurang dari 100 meter misalkan, saya masukkan ke grup 3. Nah, nanti akan ada operasi-operasi yang hasilnya seperti ini. Nah, ini sama, reselection juga sama. Select by areanya. Saya mau nyari yang aja kayak tadi, misalkan kecamatan aja, jadi keseleknya 1. Tapi kalau misalkan ada yang nama-namanya mirip, misalkan contohnya atributnya atau kategorinya ya, misalkan A itu kawasan hutan misalkan. Nah, saya ingin menghasilkan poligon yang kawasan hutan doang. Nah, kayak tadi yang saya praktekkan. Tapi bisa juga dengan secara lokasi ya. Nah, ini kalau tadi kan secara atribut. Nah, kita cari aja. Maka didapatkan hasil 2 daerah yang kita inginkan tadi. Nah, ini coverage rebuilding selanjutnya. Nah, ini operasi-operasinya. Coverage ya, tutupan. Jadi ada beberapa operasi yang sering kita lakukan nanti. Namanya clip, subclip ya, mengclip, memotong. Erase menghapus, update memperbarui, split itu membagi, append itu menambahkan. Nah, map join juga mendefinisikan sesuatu yang baru berdasarkan nilai yang dimasukkan. Map join, menggabungkan sih, lebih mirip seperti itu. Atau mosaicing, jadi misalkan ada beberapa poligon yang berdekatan, jadi satu, nah kita definisikan sebagai map join. Nah, ini contohnya, ini ada satu area, dan ini daerah untuk ngeklip. Nah, maka hasilnya apa? Dia akan terpotong sesuai dengan area klipnya. Misalkan kalau ini dihapus, maka datanya akan deleted areanya seperti ini. Nah, ini misalkan ini ditambahkan, maka dia akan mengupdate. Nah, ini split itu membagi ya. Mungkin sudah jelas, paired polygon. Nah, ini menambahkan, menggabungkan. Nah, map join itu sebenarnya mirip juga dengan ini tadi. Menggabungkan poligon yang berdekatan. Kalau merge itu yang punya atribut yang sama tadi ya contohnya. Merge same feature. Nah, ini contoh ilustrasi untuk clip. Ini erase, ini split juga, dan ini update seperti itu. Nah, ini untuk raster data juga sama, overlay. Kita bahas tentang overlay. Kalau overlay, karena dia raster to pixel, ini tinggal operasi aja, operasi matematika. Lebih gampang dibandingkan dengan data vektor. Yang raster nanti kita bahas lebih lanjut di analisa raster di 2 pertemuan lagi. Jadi ada kriteria-kriterianya, misalkan kita mau menseleksi nilai pixel. Nah, ini ada pembobotannya, ada bisa menggunakan minimum, bisa menggunakan perkalian, atau memang selektif ya. Selektif itu yang membobotkan nanti si expert atau yang udah ahli dalam mendefinisikan suatu permasalahan berdasarkan pengalaman profesionalnya. Kalau overlay of vector ini yang tadi saya singgung, ini agak complicated ya, karena memang dia mengecek spatial relationship antar datanya, bisa antar poin-poin, antar poin line, antar poin poligon seperti itu. Nah, hasilnya apa? Hasil overlay ini nanti satu objek area baru, line atau area baru yang ada perpotongannya, misalkan ada node-node baru, ada vertex ya, vertex yang ada di polygon overlay tadi. Nah, ini ada contohnya nanti, misalkan point in polygon overlay, point di atas poligon.
Nah, kita ingin mencari poin yang ada di satu poligon. Nanti ada contohnya, saya kasih contoh. Kemudian line on polygon ini sama sih. Jadi, atau polygon on polygon. Jadi antar dua daerah. Ini contoh gambarannya seperti ini. Misalkan ada rumah, ada penutup lahan. Rumah ini milik, ini contohnya Mayer, Clinton. Ini kayak nama-nama orang Amerika. Mayer, Clinton, Bush, Lee. Nah, ini ada di land use. Kita ingin tahu si ini itu ada di kategorinya mana. Misalkan A itu land use-nya pemukiman, B itu perkebunan, C itu vegetasi, kemudian D itu misalkan area pertambangan misalkan. Ketika di point in polygon overlay, maka atributnya itu akan saling merge ya. Misalkan ini ID, jadi ada data barunya. Satu itu ada info owner dan land use, dua-duanya akan jadi satu. Ini contoh overlay. Jadi 2 itu Clinton, land use-nya A. 3 itu Bush. Nah, 3 kan, dia kan ada di area C, berarti Bush C. Seperti itu. Lee, itu overlay. Termasuk juga line on polygon. Ini contohnya, ada jalan, ada land use. Nah, ini misalkan jalan 1, jalan 2, jalan 3. Terkait dengan land use. Nah, nanti akan ada perpotongan tadi, ada node-node baru. Ketika ada node-node baru, dia line ini akan, ini line 1 ini akan terpotong menjadi 2. Jadi 1, 2. Line yang 2 ini terpotong oleh area B. Jadi ada 3, 4. Kemudian line 3 dia terpotong oleh area C. Ada 5 dan 6. Nah, infonya jadi seperti apa topologinya? Seperti ini. 1 berarti D, ya kan? 2, yang ini 1 ada di D dan di A. Jadi ID 1 itu 1D, ID 2 itu 1A, ini 2A dan 2B, ID 4 ya. Ini dan ini 3A dan 3C, seperti itu. Nah, kalau polygon dan polygon lebih kelihatan karena dia membagi area. Ini contohnya ada provinsi, ada land use. Kita overlaykan, maka info baru apa? Dia perpotongan ini. Maka ada area-area baru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, areanya jadi apa? Infonya. Misalkan provinsi dan land use tadi. Maka 1 ini provinsi 1, land use-nya D, ya kan? Di sini kan D ya. Tapi ada juga yang kedua, yang di sini. Provinsi 1, land use-nya A, dan seterusnya. Sudah bisa terlihat dengan jelas. Nah, hal-hal ini biasanya dipakainya kalau di quantum GIS itu di sini. Digunakan tools yang namanya select by location. Select by location ya. Nah, contohnya ya, misalkan tadi kita buka quantum GIS lagi. Nah, kita mau nyari sarana ibadah mana yang ada di area mana, atau kalau nggak saya ganti baru aja. Ini apa ini? Ini wilayahnya tentang isinya ke rawan bencana, kawasan rawan bencana nih, KRB. Kita lihat isinya apa ya? Contohnya kelasnya lah ya, kita kelas. Oh, ternyata ada kawasan rawan bencana gempa bumi menengah dan tinggi nih. Nah, kelihatan ya, misalkan. Oke. Kita simbologikan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat nih. Di sini tinggi ya. Yang biru benar ya tinggi, yang ini menengah. Nah, saya ingin tahu, ini kebetulan tadi sarana ibadah. Saya ingin tahu sarana ibadah mana yang ada di area yang rawan bencana yang tinggi ini. Nah, berapa jumlahnya dulu gitu. Berapa jumlahnya ada di sini. Kita kan perlu menyeleksi kan.
Nah, mau ngitung satu-satu boleh, nggak. Cuma kalau ngitung satu-satu ya berarti nggak usah belajar GIS gitu. Kenapa kita belajar GIS supaya bisa analisis ya? Salah satunya ini untuk menjawab permasalahan tadi ya, spatial question. Nah ini caranya gimana? Nah, caranya kita cek terlebih dahulu ya sebelum melakukan operasi itu pastikan jika ini EPSG-nya sama ya, ini 4326. Yang KRB itu, nah ini beda. Ini yang satu UTM. Nah ini udah pernah dibahas juga. Nah kalau ada yang perbedaan ini nanti operasinya nggak jalan. Karena dia kan harus dalam koordinat yang sama, sistem koordinat yang sama. Ya, gempa bumi menggunakan EPSG 32748. Sementara tadi sarana ibadah menggunakan EPSG 4326. Nah, yang pertama kita melakukan proyeksi ulang nih. Proyeksi ulang. Yang mana? Kalau kita ingin menghitung luasan, berarti kan butuh unit spasialnya meter. Berarti kita ubah ke UTM. Nah, ini kita belum ke arah sana sih. Cuma ini yang akan kita ubah. Contohnya kita akan mengubah yang gempa bumi ya. Gempa bumi, karena kita nggak menghitungkan itu, menghitung area. Tapi kalau misalkan kebutuhannya menghitung area, berarti kita ngubah ke yang KRB, yang sarana ibadah yang 4326 kita ubah ke UTM. Tapi kalau ini KRB-nya kita ubah ke 4326. Jadi caranya gimana? Kita pakai tools yang namanya Reproject ya. Nah, yang akan kita ubah apa Reproject-nya? Yang akan kita ubah yaitu KRB gempa bumi AR, targetnya menjadi PSG 4326. Nah ini boleh disimpan, boleh enggak. Kita sebaiknya sih simpan aja. Nah, kita masuk ke praktikum ya. Ke-7. Kan KRB gempa bumi, saya ganti KRB yang 326 ya, biar nggak keliru lagi. Klik run. Udah selesai. Kita cek, ada nggak? Ini refreshnya ini ya. Nah ini KRB 4326. Nah ini ya. Ini yang 4326, jadi harus sama. Nah kalau udah sama, ini biar nggak bingung, yang lama kita remove dulu lah. Kemudian kita simbologinya balik lagi ke tadi ya. Simbologi kita kelas. Nah, ini warnanya beda. Misalkan tinggi itu kita kasih warna merah ya, strong. Karena danger. Kemudian yang menengah itu harusnya kuning. Kalau aman, hijau. Nah, ini nanti silakan dicari warna yang pas. Kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari select mana aja feature yang ada di area yang merah. Ini ya. Mana aja sarana ibadah yang ada di daerah yang merah. Nah, ini kalau ini pakainya apa? Select by kalau ini select by rectangle. Nah, ini harus satu-satu. Ini secara geometri nggak bisa dipertanggungjawabkan. Atau by polygon misalkan. Bisa aja kan, digitin satu-satu. Bisa, boleh kalau mau. Nah, ini yang kuning ini berarti yang terselect ya. Atau freehand, gitu.
saja seperti itu. Tapi enggak seperti itu. Kita akan menyeleksi, nah ini by radius juga sama ya. Radius berapa? Nah, segini. Nah, ini menyeleksi by apa? By poligon yang merah dulu. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama, ini kita klik layar yang ini dulu. Kemudian kita pilih. Yang merah ini terselect kuning ini bukan berarti simbologi, tapi lagi dalam kondisi terpilih ya. Ini ya. Nih, layar ini yang merah terseleksi. Kemudian kita cari operasinya ada di manakah? Nah, ini di vector research tool. Namanya select by location. Nah, kalau udah dibuka, kemudian kita mau nyari apa nih? Nah, ini ada EPSG-nya ya. Pastikan sama. Saya mau menyeleksi feature atau data yang ada di layar sarana ibadah. Saya ingin nyari sarana ibadah yang ada di kawasan atau di data layar gempa bumi yang terseleksi. Nah, ini kita coba run nggak seperti ini. Nah, langsung ya, langsung terseleksi. Jadi sarana ibadah ini ketika saya klik kanan, misalkan tadi saya save selected feature F ya. Saya simpan sebagai data baru kan. Saya simpan sebagai data baru. Hasilnya ya. Atau di luar aja nih. Hasilnya adalah sarana ibadah rawan bencana gempa. Makanya gempa tinggi. Sarana ibadah rawan bencana gempa tinggi. Nah, kita save. Ini udah, kita klik OK. Nah, ini udah. Jadi udah terseleksi ya, terfilter. Terfilter di sini. Jadi ini kalau saya hide, nah ini semua. Ada berapa nih yang ini? Ada berapa dia? Ada 568 dari 631 data sarana kita dapatkan 568. Nah, ini kalau misalkan suatu saat karena dia potensi kawasannya gempa bumi tinggi, kalau suatu saat ada kerusakan, mau ngajuin anggaran ini bisa punya dasar gitu. Punya dasar seperti ini. Itu contoh untuk selection-nya. Atau bisa juga kita misalkan mau menghitung, kemudian kita mau masukkan ke layar ini juga bisa. Namanya agregat ya. Agregasi poin, jumlah poinnya ada di ini. Nah, coba saya cek ada nggak di sini. Count point on polygon. Ini bisa nih. Nah, contohnya kalau tadi kan skenario pakai seleksi spasial, kalau ini pakai ini. Kita cek dulu di open attribute tabel. Nah, ini kolomnya nggak ada jumlah ya, belum ada jumlah. Jadi belum ada jumlah. Nah, nanti kita masukkan ke situ. Nah, contohnya ini langsung aja kita masukkan poligonnya apa nih? Poligonnya yang ARB-nya. Kemudian yang mau dihitung apa? Yang mau dihitung poin. Ya kan? Nah, kemudian mau diisi apa? Sebagai jumlah misalnya. Nama fieldnya saya kasih nama jumlah. Nah, kemudian ini boleh disimpan, boleh enggak. Misalkan enggak, ya enggak masalah. Dan kita langsung run. Nah, ini langsung jadi ya. On. Ini harusnya disimpan. Nah, kalau kita cek di sini ya. Nah, nanti ada jumlahnya nih. Jumlahnya berapa? 568. Nah, kalau kita, ini tadi kan sama ya, 568. Nah, kita simbologi aja. Balik lagi ke yang tadi ya. Kita kategorisasikan berdasarkan kelasnya.
Cuma ini nggak saya warnain, saya membedakan aja. Dan kita kasih label. Labelnya apa? Labelnya kita isi dengan jumlah. Nah, jumlahnya berapa nih? 568. Cocok ya. Sarana ibadah tadi 568 ya, hasil penghitungan juga 568. Jumlah yang ada di area sini 8. Nah, kalau yang 8-nya dikit, nah, misalkan kita zoom, kita hitung, ini karena berdekatan juga ada 8. Ini ada satu data yang berdekatan, jadi nggak kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 2, 6, 7, 8. Benar ya, cocok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 2. Cocok infonya. Ini 568 udah 2, berarti udah 2 kali operasi yang tadi pakai metode yang tadi, yang satunya pakai count in polygon. Ini contohnya, contoh kasusnya. Nah, ini datanya terserah mau ganti data apa aja. Data point, data polygon, data line, dan seterusnya. Ini contoh kasusnya aja. Ya, lanjut. Connectivity analysis. Nah, connectivity analysis itu digunakan untuk menganalisa ya, konektivitas between point, line, area terkait dengan tadi distance. Ini biasanya buat proximity. Pakainya apa? Buffer. Kira-kira area ini ada berapa ratus meter dari point, dari line, dari polygon. Ini pakai buffer. Nanti paling gampang pakai buffer. Atau network analysis. Nah, kalau network analysis ini agak panjang prosesnya karena ada pemeriksaan topologinya juga. Intinya dia akan mencari misalkan optimum path atau fastest path dan seterusnya. Nah, ini buffering. Buffering itu yang paling populer ya untuk proximity analysis. Ini mau radius berapa dari poinnya, jaraknya berapa dari line, dan polygon. Nah, ini bisa dicobakan. Nah, kalau udah dapat buffering, nanti selanjutnya apa? Bisa di proximity analysis. Kalau dia nggak ada bobotnya atau distance-nya nggak ini, ya langsung dia di intersect atau di overlay-kan aja. Saya akan dapat nilai-nilai baru. Nah, network juga sama, seperti itu. Ini contohnya ini basic geometry processing ya, selain buffering ya. Nah, bisa intersect, union. Nah, ini buffer. Ada di mana vector geoprocessing tools buffer. Nah, kita contohin aja nih. Mungkin biar komplit contohnya satu lagi. Satu lagi itu kita tambahkan data line ya. Line itu LN. Contohnya apa ya? Jalan. Jalannya line. Nah, ini warnanya kenapa gelap banget? Kelihatan. Kurang gelap maksudnya, bukan gelap banget. Nah, ini jalan. Ini point, ini polygon. Nah, udah semuanya. Kita balikin lagi ke kecamatan. Nah, ini contoh-contohnya. Misalkan buffer ya. Buffer. Nah, ini apa yang mau di buffer? Contohnya point dulu ya. Point. Nah, ini tadi penggunaan sistem koordinat itu ini berkaitan dengan ini apa namanya? Unitnya. Nah, kalau ini point itu sebaiknya kalau radius biar bisa berkata meter, nah ini harus dalam koordinat VPM. Nah, ini ada pemrosesannya pakai yang tadi. Nah, karena ini kalau enggak itu nanti satuannya bisa ini. Karena yang satuannya degree ya. Degree itu kalau mau 100 meter 0,00 berapa lah gitu. Jadi kita coba aja. Ini contohnya yang sarana ibadah semua. Nah, ini degree nih. Nah, ini kan ada alertnya nih kan. Nah, ini gede banget nih. Kerja misalkan ya. Saya coba dulu. Segmen itu jumlah ini. Putaran. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, ini. Oh, ini di atas ya, jadi nggak kelihatan. Nah, ini contohnya buffer point ya. Ini satuannya degree. Jadi kalau mau satuan meter diubah dulu ke UTM dulu, ke pakai reproject tadi baru ini. Nah, ini contohnya. Termasuk juga misalkan vektor tadi buffer ya.
Kita mau jalan. Nah, ini satuannya degree kan, ini degree. Ini default aja misalkan. Nah, ini jalan nih. Ya. Area jalan dilebihkan 0,001 degree. Ini kalau mau meter, nah ini kalau mau meter contohnya yang ini nih. Yang tadi udah ada ya. Yang PPSG-nya 32748. Nah, ini meter satuannya. Mau jadi kilometer nggak masalah. Berapa dari kecamatan ini? Berapa nih? 300 meter ya, dari batas kecamatan. Padatan penduduk kan kecamatan. Ini nggak kelihatan ya. Kita taruh paling bawah. Kita taruh yang paling bawah. Nggak kelihatan. Nah, ini. Ini malah di bawah. Nah, ini ya. Area poligon sejauh meter ya tadi. 100 meter. Nah, selanjutnya buat apa? Selanjutnya bisa operasi-operasi yang lain. Karena kita udah menambahkan tadi nih. Buffer ini, buffer itu. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya akan lebih jelas nanti contoh kasusnya. Ini buffer ya, udah jelas. Kemudian, nah ini intersect. Intersect itu untuk mencari mana yang overlap, data yang overlap. Misalkan ada di program kebijakan satu peta, dia perizinan yang satu buat perkebunan, yang satu buat pertambangan. Padahal kan harusnya nggak boleh satu wilayah itu terdiri dari berbagai macam izin. Nah, ini bisa dicek seperti itu. Nah, ini contohnya apa ya? Contohnya mungkin saya cari dulu datanya yang poligon dulu ya, sesama poligon. Sesama poligon itu buat contoh area yang overlap. Ini ada datanya. Nah, ini contohnya nih ya. Kita mau nyari daerah, ini apa nih? Perkebunan yang ada di balik atau di area ini, di balik bukit misalkan contohnya. Kita coba aja. Dia akan memotong nanti. Kita coba buktikan. Jadi intersect apa ke intersect ya? Ini antara hasil kebun dengan ini juga harus sama nih EPSG-nya. Ini nggak bisa dengan yang ini. Misalkan ini ya dengan yang gempa bumi 4326 aja ya biar sama ya. Nah, ini contohnya. Berarti jangan contohnya kepadatan penduduk, tapi KRB gempa bumi yang 4326. Nah, saya ingin mengintersect nih. Nah, gimana hasilnya? Saran. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Ya terpotong. Yang terintersect itu akan terpotong. Ini contohnya sama kayak gini. Cuma ini karena kasusnya lebih luas, jadi kalau misalkan ingin nyari area yang sini doang bisa. Itu. Cuma ini kan kebetulan dia, kalau misalkan ada dua data kabupaten, nanti akan kelihatan ya kabupaten mana yang overlay. Cuma ini kan dia ada di dalam area wilayah yang sama, jadi kurang terlebih terlihat, tapi cuma kelihatannya sebagai perpotongan. Gitu. Nah, ini sama, ini union. Union itu menggabungkan ya. Misalkan ada dua area, dan kita akan gabungkan. Gitu. Kalau tadi kan kebalikannya, berarti ini union itu kebalikan dari intersect. Kalau tadi kan ini malah perpotongannya, kalau ini dua area ini akan bergabung, tapi lainnya ini nggak hilang boundary-nya. Gitu. Ini kebetulan contoh datanya nggak ada, nanti silahkan dieksplor aja.
Nah, kalau symmetrical difference ini dipotong, ya. Kalau tadi kan yang didapat tengahnya. Kalau ini yang selain yang berintersekan, gimana? Ya itu kayak gitulah. Ini ilustrasinya. Ini sama menggunakan fungsi yang ada di sini. Dan clip, nah clip itu memotong. Nah ini kita coba aja yang clip ya. Nah ini kan sebenarnya dia udah dua data yang beda kan. Nah ini contohnya lah. Ini contohnya saya potong ini, saya contoh clip ya. Ini sebenarnya kalau data-data poligon ini udah dikenakan operasi seperti ini gitu. Nah, selanjutnya tinggal ini aja. Tinggal saya tadi ininya save as-nya save selected kan ya? Salah tadi. Harusnya satu data doang. Oh, dia udah masuk ke sini, dia nggak mau. Saya ulangi. Nah, intersection ini kita save selected feature, ya kan? Jadi contoh clip. Nah, udah ya. Nah, jadi sekarang areanya ini aja nih. Kita pingin mengklip, memotong ya, memotong ya, memotong perkebunan ini, menghilangkan ini nih, wilayah ini. Atau misalkan memotong ya. Oh ini warnanya. Memotong, mengklip, memotong area KRB gempa buminya, misalkan. Bisa seperti ini, nanti biar bolong gitu. Kita coba aja. Ya kan? Kita ingin memotong KRB gempa bumi oleh klip, contoh klip. Saran ya. Agak lama. Nah ini hasilnya seperti apa nih? Hasilnya seperti ini. Oh ini ya, ini hasilnya. Kurang lebih klip itu seperti ini. Memang benar memotong, cuma saya kurang tahu kenapa jadi berkotak-kotak. Mungkin ada settingan-settingan yang perlu dicek kembali. Jadi pemanfaatan klip itu seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Kemudian difference. Nah ini to create area of input that is not overlap. Ini kebalikannya. Jadi yang didapat itu yang ini harusnya memotong nggak overlap. Kita coba lagi. Jadi kalau sering mencoba nanti akan tahu perbedaan-perbedaan operasi-operasi geometrinya. Nah, ini kan contoh klipnya kita pakai untuk difference ya. Seperti motong lagi ini dengan nah ini selain daerah ini bener nih, kalau klipnya tuh harusnya bolong ini ya, difference ya yang selain itu gitu. Nah ini silakan dicoba-coba ya, ini ya bolong. Terus reverse, nah ini dissolve ini menggabungkan, misalkan ada kayak contoh tadi kecamatan ya, ini kan kecamatan ya, saya ingin gabungin berbagai data kecamatan. Ada capturean apa nih? Oh tadi zoom, saya pasti zoom. Nah ini dissolve ya, kemudian kita ingin menggabungkan, ini contohnya kecamatan yang area tadi ya. Nah, ini operasinya namanya dissolve. Contohnya saya praktekkan, ini terlalu banyak contoh. Nah ini contohnya yang tadi nih, kepadatan penduduk ini kan. Ini tadi berdasarkan kecamatan kan. Nah saya ingin menghasilkan data baru atas kabupaten. Nah ini dissolve contoh yang pasnya.
cocok, namanya dissolve ya. Input layarnya apa? Padatan. Dissolve field-nya, udah, kita cek aja nih. Nah udah, maka ini udah jadi dissolve. Ini ya, yang awalnya ada banyak ini, akan ada dissolve itu. Ini karena nggak ada value-nya nih sebenarnya. Kita kembalikan lagi. Kategori berdasarkan kecamatan. Ini ya. Ini, kecamatan ini kita dissolve menjadi satu boundary yang baru. Ini. Nah, itu operasi dissolve. Ya, mungkin ini yang terakhir, jadi udah bisa saya praktekkan beberapa ini. Silahkan dieksplorasi lagi. Nah, nanti juga ada tugas untuk mempertajam lagi pengetahuan pemahamannya. Jadi mungkin dari saya cukup di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.